Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Salsabila dengan NIM 22952002. Saya berasal dari Teknik Elektro Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang perencanaan dan perancangan isolator pasang luar, di mana tujuan dari presentasi ini adalah sebagai presentasi untuk mata kuliah teknologi isolasi tegangan tinggi yang diampu oleh Bapak Aulia PhD. Nah, untuk table of contents-nya pada video presentasi saya ini memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu ada pendahuluan dari perencanaan dan perancangan sistem isolasi pasang luar itu sendiri. Dan kemudian ada jenis-jenis dari isolator pasang luar tersebut. Dan yang ketiga ada kriteria perancangan isolator pasang luar tersebut. Dan yang keempat, ada studi kasus yang menerangkan tentang bagaimana sistem dari perancangan dan perencanaan dari isolator pasang luar tersebut. Dan yang kelima, ada kesimpulan dari video yang telah saya sampaikan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu merupakan pendahuluan. Nah, untuk pengertiannya, isolator pasang luar ini merupakan komponen krusial dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mengisolasi konduktor bertegangan dari tanah atau struktur penyangganya. Fungsi utama dari isolator pasang luar sendiri adalah untuk mencegah arus listrik bocor dan memastikan aliran listrik tetap berada dalam jalur yang diinginkan. Kemudian, untuk dalam perancangan isolator pasang luar tersebut, kita memiliki beberapa faktor penting yang harus kita pertimbangkan. Nah, yang pertama faktor tersebut yaitu kekuatan dielektrik isolator harus cukup tinggi untuk menahan tegangan listrik yang bekerja. Nah, yang kedua, isolator tersebut harus memiliki kekuatan mekanik yang memadai untuk menahan beban konduktor dan gaya-gaya mekanik lainnya. Nah, yang terakhir, yaitu desain isolator haruslah memperhitungkan kondisi lingkungan setempat seperti tingkat polusi dan kelembapan untuk memastikan kinerja dari isolator ini sendiri tetap optimal dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, dari tabel perencanaan dan perancangan isolator pasang luar dapat kita lihat dari slide berikut, di mana aspek-aspeknya itu memiliki yang pertama yaitu adalah bahan. Nah, aspek bahan ini dari kriteria perancangannya haruslah berbentuk kaca, keramik, atau polimer dengan sifat isolasi tinggi dan tahan terhadap cuaca. Nah, yang kedua ada tegangan kerja yang memiliki kriteria perancangannya disesuaikan dengan sistem tenaga listrik. Misalnya 20 kV, 70 kV, 150 kV, dan seterusnya. Nah, kekuatan mekanisnya tersebut harus mampu menahan beban tarik dan tekanan dari konduktor dan angin. Nah, untuk tahanan terhadap cuaca, harus tahan terhadap kelembapan, hujan, polusi, dan radiasi UV. Serta desain fisiknya harus berbentuk piringan, batang, atau pos isolator dengan jumlah sirip yang cukup untuk menghindarinya earthing. Kemudian aspek jarak rayap, di mana menyesuaikan dengan tingkat polusi lingkungan untuk menghindari flashover. Dan yang terakhir adalah aspek penggunaannya. Nah, untuk kriteria perancangannya tersebut yaitu digunakan pada jaringan transmisi atau distribusi sesuai dengan kebutuhan. Nah, masuk yang poin kedua, di mana merupakan jenis-jenis isolator pasang luar, di mana jenis-jenis isolator pasang luar ini terbagi menjadi isolator suspensi, isolator pin, isolator pos, dan juga yang terakhir adalah isolator komposit. Di mana yang pertama akan saya bahas yaitu isolator dari suspensi. Untuk pengertiannya sendiri, isolator suspensi ini adalah jenis isolator yang dirancang khusus untuk mendukung konduktor listrik pada saluran transmisi tegangan tinggi. Nah, isolator ini tersusun dari beberapa piringan isolator yang dihubungkan secara seri membentuk rantai isolator. Desain ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan panjang rantai isolator dengan tingkat tegangan yang berbeda. Keunggulan utama isolator suspensi sendiri adalah kemampuannya untuk menahan beban mekanis yang besar, seperti tarikan konduktor dan beban angin, serta kemudahan dalam penggantian piringan isolator yang rusak tanpa perlu pengganti saluran rantai.
Nah, untuk gambar dari isolator suspensi ini sendiri dapat kita lihat dari slide berikut. Kemudian yang kedua yaitu adalah isolator pin. Nah, isolator pin ini adalah salah satu jenis isolator pasang luar yang umum digunakan pada jaringan distribusi tegangan menengah. Nah, isolator ini dirancang untuk dipasang pada tiang penyangga menggunakan pin logam sehingga konduktor listrik terisolasi dari tiang. Bentuknya yang khas dengan piringan isolasi yang menonjol ke atas memberikan jarak rambat permukaan yang cukup untuk mencegah terjadinya flashover terutama saat kondisi cuaca yang buruk. Nah, untuk gambar dari isolator pin ini sendiri dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya adalah isolator pos. Isolator pos ini adalah jenis isolator pasang luar yang dirancang untuk memberikan dukungan mekanis dan isolasi listrik pada peralatan tegangan tinggi, seperti sekelar pemutus, transformator, dan busbar. Nah, isolator ini memiliki bentuk silinder atau kerucut dengan permukaan yang halus dan jarak rambat permukaan yang panjang untuk mencegah terjadinya flashover. Nah, isolator pos biasanya dipasang secara vertikal pada struktur penyangga dan konduktor atau peralatan listrik dipasang di atasnya. Gambarnya dapat dilihat seperti gambar berikut. Nah, yang terakhir dari jenis-jenis isolator pasang luar ini adalah isolator komposit. Nah, isolator komposit ini adalah inovasi modern dalam teknologi isolator yang menggabungkan keunggulan material polimer dengan kekuatan mekanis yang tinggi. Nah, isolator ini terdiri dari batang inti yang terbuat dari serat kaca yang diperkuat dengan resin epoksi yang memberikan kekuatan tarik dan lentur yang sangat baik. Batang ini kemudian dilapisi dengan selubung polimer, biasanya terbuat dari karet silikon atau IPDM yang memberikan sifat isolasi listrik yang superior dan ketahanan terhadap cuaca ekstrim. Kemudian untuk gambar dari isolator komposit ini sendiri bisa dilihat pada slide berikut. Nah, selanjutnya yaitu adalah kriteria dari perancangan isolator. Yang pertama adalah kekuatan dari mekanisnya. Nah, isolator ini harus mampu menahan beban listrik dan tekan akibat konduktor, angin, dan kondisi lingkungan lainnya. Kemudian, standar mekanisnya tersendiri harus memenuhi ketentuan dari IEC atau IEEE terkait kekuatan mekanis minimumnya. Kemudian ada poin yang kedua yaitu tegangan tembus. Nah, isolator tersebut harus memiliki tegangan tembus yang cukup tinggi untuk menghindari kegagalan akibat loncatan listrik. Tegangan tembus ini tergantung pada bahan isolator, bentuk, serta kondisi lingkungan seperti kelembapan dan polusi. Kemudian untuk poin yang ketiga ada resistansi isolasi. Nah, isolator tersebut harus memiliki resistansi isolasi yang tinggi agar dapat mencegah kebocoran arus yang dapat menyebabkan rugi-rugi daya. Resistansi ini juga mempengaruhi ketahanan isolator terhadap loncatan listrik akibat tegangan lebih. Nah, untuk ketahanan terhadap pencemaran di daerah dengan tingkat polusi tinggi, isolator harus memiliki desain khusus untuk mencegah pengendapan polutan yang dapat menyebabkan arus bocor. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan atau kelembapan dan suhu. Isolator harus tahan terhadap perubahan suhu ekstrim dan kelembapan tinggi yang dapat mempengaruhi sifat dielektrik dan kekuatannya. Nah, bahan yang digunakan juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca tanpa mengalami degradasi cepat. Yang selanjutnya yaitu ada panjang lintasan dari isolasi. Nah, panjang lintasan isolasi ditentukan berdasarkan tingkat pencemaran lingkungan dan tegangan kerja. Standar dari IEC menetapkan bahwa semakin tinggi tingkat pencemaran, semakin panjang lintasan isolasi yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya flashover. Kemudian ada jarak celah udara, di mana jarak antar bagian konduktif pada isolator harus cukup untuk menghindari loncatan listrik dalam kondisi operasi normal dan saat terjadi tegangan lebih. Kemudian yang terakhir ada umur pakai dan pemeliharaan. Nah, isolator sendiri harus memiliki umur pakai yang panjang dengan kebutuhan pemeliharaan yang minimal.
Nah, pemeliharaan bahan dan desain yang tahan terhadap degradasi lingkungan sangat berpengaruh pada masa pakai isolator. Kemudian ada yang keempat adalah studi kasus, di mana studi kasus ini memiliki spesifikasi sistem, di mana tegangannya itu operasinya itu 150 kV dan sistemnya itu transmisi tegangan tinggi. Untuk jenis isolatornya yaitu isolator rantai, digunakan untuk menahan konduktor dan mengisolasi tegangan tinggi dari tiang atau menara transmisi. Kemudian untuk kondisi lingkungan, area dengan pencemaran tinggi seperti daerah industri atau pesisir yang membutuhkan desain isolator dengan ketahanan tinggi terhadap polusi dan kelembapan. Kemudian ada desain isolator yang harus diperhatikan, yaitu ada 3 aspek, di mana untuk pemilihan bahannya, panjang lintasan isolasinya, dan bentuk struktur isolatornya yang harus diperhatikan. Kemudian dari tabel spesifikasi isolator tersebut bisa kita lihat bahwa tegangan operasinya kan 150 kV, nah tegangan sistemnya transmisi. Kemudian untuk parameter tegangan tembusnya nilai standarnya besar dari 500 kV, di mana keterangannya harus lebih tinggi dari tegangan kerja. Nah, untuk parameter panjang lintasan isolasinya besar sama dari 3,5 meter untuk menyesuaikan kondisi pencemaran. Kemudian ada kekuatan mekaniknya yaitu besar dari 120 kN dan keterangannya harus mampu menahan beban konduktor, serta bahan isolatornya yaitu komposit atau silikon tambah serat kaca, tahan polusi dan ringan. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan, di mana untuk akhir dari video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kesimpulannya. Nah, dalam kesimpulan ini, bahwa perancangan isolator pasang luar tersebut haruslah mempertimbangkan kekuatan mekanis, tegangan tembus, resistansi isolasi, serta ketahanan terhadap pencemaran dan faktor lingkungan. Nah, pemilihan bahan dan desain isolator sangat berpengaruh terhadap keandalan dan efisiensi sistem tenaga listrik. Standar IEC dan IEEE menjadi acuan utama dalam menentukan spesifikasi isolator yang optimal. Nah, saya rasa sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.